Sokrates adalah seorang filsuf Yunani yang dianggap sebagai salah satu pendiri utama tradisi filsafat Barat. Namun, tidak banyak informasi yang dapat dipercaya mengenai masa kecilnya, karena kebanyakan data tentang hidupnya berasal dari tulisan-tulisan murid-muridnya, terutama Plato dan Xenophon, serta sumber-sumber lain yang sebagian besar ditulis setelah kematiannya. Meskipun demikian, beberapa aspek tentang masa kecil Sokrates dapat diuraikan berdasarkan informasi yang ada. Sokrates dilahirkan di Athena, ibu kota Yunani, sekitar tahun 470 sebelum Masehi. Tidak ada catatan pasti mengenai tanggal lahirnya, namun diperkirakan ia berasal dari keluarga sederhana. Ayahnya adalah Sophroniscus, seorang pematung, sementara ibunya adalah Phainarete, seorang bidan. Keluarganya bukan keluarga aristokrat, tetapi lebih kepada kelas menengah yang terlibat dalam pekerjaan kerajinan dan profesi praktis. Seperti banyak anak-anak Athena pada masa itu, Sokrates kemungkinan menerima pendidikan dasar yang berfokus pada literasi, musik, dan olahraga. Anak-anak dari kelas menengah sering diajarkan bacaan dasar serta pelajaran musik dan fisik yang dibutuhkan untuk hidup di masyarakat Yunani yang sangat menghargai keahlian fisik dan mental. Pendidikan awal Sokrates mungkin dipengaruhi oleh profesi kedua orang tuanya. Dari ayahnya yang seorang pematung, Sokrates mungkin belajar mengenai keterampilan teknis dan seni. Sedangkan ibunya, sebagai bidan, dapat mempengaruhi minat Sokrates terhadap kehidupan dan pengetahuan praktis, serta mungkin membentuk pandangannya tentang kehidupan manusia dan alam semesta. Athena pada waktu itu adalah pusat budaya dan intelektual Yunani, di mana berbagai pemikiran filosofis berkembang pesat. Meskipun demikian, Sokrates tidak memiliki pendidikan formal dari para guru terkenal, dan banyak muridnya percaya bahwa dia lebih suka mencari pengetahuan melalui percakapan langsung dan pengamatan terhadap dunia sekitar, bukan melalui buku atau metode konvensional pada masa itu. Meskipun sedikit informasi yang langsung menggambarkan masa kecil Sokrates, berdasarkan tulisan Plato dan Xenophon, ia dikenal sebagai seorang anak yang tidak tertarik dengan kehidupan mewah atau kemewahan, tetapi lebih tertarik pada pemahaman yang lebih dalam tentang kehidupan dan dunia. Sejak muda, Sokrates dikenal memiliki ketertarikan terhadap pengetahuan dan filsafat. Ia lebih tertarik pada pencarian kebenaran melalui diskusi daripada mengikuti tradisi atau kebiasaan masyarakat Athena. Ini menjadi dasar pendekatannya terhadap filsafat yang dikenal dengan metode dialektika atau Socratic Method, yang melibatkan pertanyaan dan jawaban untuk mencari kebenaran. Meskipun Sokrates tidak menerima pendidikan formal dari guru-guru besar pada masanya, ia banyak berinteraksi dengan filsuf-filsuf besar seperti Anaxagoras dan Protagoras. Interaksi ini sangat berpengaruh terhadap perkembangan pemikirannya. Sebelum dikenal sebagai filsuf, Sokrates juga memiliki karier militer yang cukup terkenal. Ia berperang dalam beberapa pertempuran penting, termasuk Pertempuran Potidea, Pertempuran Delium, dan Pertempuran Amphipolis, di mana ia mendapatkan penghargaan atas keberaniannya dan kekuatan fisiknya. Sejak masa mudanya, Sokrates sudah dikenal sebagai seorang yang tidak mengikuti kebiasaan umum di masyarakat Athena. Ia menolak untuk mengejar jabatan politik atau kekayaan dan lebih memilih untuk menghabiskan waktunya dengan mencari kebijaksanaan melalui dialog dengan orang-orang dari berbagai lapisan masyarakat. Meskipun kehidupan muda Sokrates tidak banyak tercatat, jelas bahwa ketertarikannya pada pengetahuan tidak hanya tentang fakta-fakta duniawi, tetapi lebih tentang bagaimana seseorang bisa menjalani kehidupan yang baik atau kehidupan yang sesuai dengan kebajikan. Ini menjadi tema utama dalam ajaran filsafatnya, yang mengutamakan pemikiran kritis dan pencarian kebenaran melalui pertanyaan mendalam dan refleksi. Masa kecil Sokrates
tetap menjadi area yang tidak banyak diketahui, dan banyak informasi yang ada datang dari sumber-sumber setelah masa hidupnya. Meskipun demikian, kita bisa menyimpulkan bahwa ia berasal dari keluarga yang sederhana dan memiliki pendidikan dasar yang sesuai dengan zaman itu. Namun, minat utamanya dalam filsafat, pemikiran kritis, dan pencarian kebijaksanaan menjadi dasar dari hidupnya yang penuh dengan pencarian kebenaran melalui percakapan dan dialog dengan orang-orang di sekitarnya. Masa belajar Sokrates mencerminkan perjalanan intelektual yang sangat berbeda dari kebanyakan filsuf pada zamannya, terutama karena ia tidak mengikuti pendidikan formal yang konvensional. Berikut adalah beberapa aspek penting dari masa belajar dan perkembangan pemikiran Sokrates. Sejak kecil, Sokrates mendapat pendidikan dasar yang umum pada masa itu di Athena, yang meliputi pembelajaran tentang musik, olahraga, dan literasi dasar. Anak-anak pada masa itu diharapkan dapat menguasai keterampilan fisik dan mental untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan militer. Namun, tidak ada bukti bahwa Sokrates menerima pendidikan filsafat formal dari para guru terkenal, meskipun ia mungkin mendalami berbagai disiplin ilmu pada masa mudanya, terutama dari kehidupan sosial di Athena. Ayahnya, Sophroniscus, adalah seorang pematung, dan ibunya, Phaenarete, adalah seorang bidan. Meskipun tidak langsung terkait dengan pendidikan intelektual, pekerjaan mereka mungkin memberi pengaruh terhadap cara Sokrates melihat dunia dan kehidupan manusia. Kehidupan keluarga yang sederhana mungkin juga memainkan peran penting dalam pandangan hidup Sokrates yang tidak tertarik pada kekayaan atau status sosial. Meskipun Sokrates tidak mengikuti pendidikan formal di sekolah-sekolah filsafat seperti yang dilakukan oleh beberapa filsuf besar pada masa itu, ia banyak berinteraksi dengan pemikir besar di Athena. Beberapa tokoh yang mempengaruhi pemikiran Sokrates adalah seorang filsuf alam yang mempengaruhi pemikiran Sokrates tentang dunia dan alam semesta. Anaxagoras percaya bahwa pikiran atau nous adalah prinsip pengatur dunia, yang kemudian memberi pengaruh pada pandangan rasional Sokrates. Seorang sofis yang mengajarkan relativisme dan pandangan bahwa manusia adalah ukuran segala sesuatu. Meskipun Sokrates berbeda pandangan dengan sofis, pengaruh mereka dapat dilihat dalam perdebatan intelektual yang sering dilakukan oleh Sokrates. Sokrates lebih dikenal karena metode dialektiknya yang unik daripada karena pengajaran formal. Ia tidak mengajar dengan cara memberikan kuliah atau teori, melainkan dengan mengajukan serangkaian pertanyaan yang dirancang untuk menggali pemahaman, menguji ada ide, dan mengungkapkan kontradiksi dalam pemikiran orang lain. Melalui dialog ini, Sokrates mendorong orang untuk berpikir kritis dan merenungkan pemikiran mereka sendiri. Metode ini berfokus pada pencarian kebenaran melalui proses tanya-jawab dan bertujuan untuk menyingkap kebijaksanaan tersembunyi melalui penalaran rasional. Sokrates tidak percaya bahwa ia mengajarkan pengetahuan dalam arti tradisional. Ia lebih percaya pada pencarian kebenaran dan kebijaksanaan. Dalam pengajaran Sokrates, ia berusaha membantu orang lain untuk memahami kebijaksanaan melalui refleksi diri dan diskusi terbuka. Sebelum dikenal sebagai filsuf, Sokrates memiliki pengalaman militer yang cukup signifikan. Ia berpartisipasi dalam beberapa pertempuran besar, termasuk pertempuran Potidaya, pertempuran Delium, dan pertempuran Amphipolis. Dalam pertempuran ini, Sokrates dikenal karena keberanian dan ketahanan fisiknya. Pengalaman ini memberi pengaruh pada pandangan hidupnya, termasuk pada nilai-nilai seperti keberanian, pengorbanan diri, dan keadilan. Bahkan, beberapa sumber mengatakan bahwa Sokrates menunjukkan kepemimpinan moral di medan perang yang memperkuat reputasinya sebagai seorang yang memikirkan etika dan nilai-nilai.
Sokrates tidak hanya menghabiskan waktunya belajar secara pribadi atau secara eksklusif dalam lingkungan akademis. Sebaliknya, ia menganggap kehidupan sehari-hari dan interaksi dengan orang-orang sebagai sarana belajar. Ia sering mengadakan percakapan dengan warga Athena dari berbagai lapisan masyarakat, dari politisi hingga tukang sepatu, dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mendalam mengenai moralitas, keadilan, kebijaksanaan, dan pengetahuan. Meskipun banyak orang yang merasa terintimidasi atau tersinggung oleh cara Sokrates yang suka menggali pemikiran orang lain, ia percaya bahwa melalui dialog terbuka dan kritik, orang-orang dapat mencapai pemahaman yang lebih baik tentang kebenaran. Meskipun banyak filsuf pada masa itu membuka sekolah dan mengajar murid-murid mereka, Sokrates memilih untuk tidak memiliki sekolah resmi atau sistem pembelajaran formal. Ia lebih suka mengajar dengan cara bebas, berkeliling di pasar dan tempat-tempat umum lainnya di Athena untuk berdiskusi dengan orang-orang. Sokrates juga menolak menerima bayaran untuk pengajarannya, berbeda dengan Sofis yang sering dibayar untuk mengajarkan kebijaksanaan dan keterampilan berbicara. Masa belajar Sokrates sangat berbeda dari kebanyakan filsuf pada zamannya. Ia tidak menerima pendidikan formal dari seorang guru besar, tetapi mengembangkan pemikirannya melalui interaksi dengan filsuf lain, pengalaman hidup, dan dialog dengan warga Athena. Pencarian akan kebenaran melalui pertanyaan dan kritik menjadi dasar dari semua ajaran Sokrates, yang tidak hanya berfokus pada pengetahuan teoretis, tetapi lebih pada bagaimana seseorang bisa hidup dengan bijaksana dan menjalani kehidupan yang baik. Pemikiran Sokrates telah memberikan pengaruh yang besar terhadap filsafat Barat. Meskipun sebagian besar gagasannya hanya diketahui melalui karya-karya murid-muridnya, terutama Plato dan Xenophon. Meskipun tidak meninggalkan tulisan-tulisan sendiri, Sokrates dikenal sebagai filsuf yang mendasarkan pemikirannya pada pencarian kebenaran melalui dialog dan diskusi. Berikut adalah beberapa pandangan sejarawan dan filsuf mengenai pemikiran Sokrates. Metode Sokrates atau metode dialektika adalah cara yang paling dikenal dalam pemikiran Sokrates. Metode ini mengandalkan pertanyaan dan jawaban yang bertujuan untuk menggali dan memeriksa ide-ide yang tidak teruji. Sokrates percaya bahwa dengan menggali pertanyaan dasar, ia bisa membantu orang lain mencapai pemahaman yang lebih dalam dan membimbing mereka menuju pengetahuan yang lebih benar. Menurut sejarawan filsafat Guthrie, metode ini bertujuan untuk menantang dan mengungkap ketidaktahuan orang lain. "Aku tahu bahwa aku tidak tahu" adalah salah satu prinsip utamanya. Plato, murid terbesar Sokrates, menggambarkan metode ini dalam bentuk dialog, di mana Sokrates bertanya untuk mengungkapkan kebijaksanaan yang tersembunyi dalam diri orang lain dan dalam dirinya sendiri. Sokrates meyakini bahwa kebijaksanaan bukanlah tentang mengetahui segalanya, tetapi tentang mengenali keterbatasan pengetahuan kita sendiri. Sejarawan filsafat Kirk menyatakan bahwa pandangan ini menjadi dasar dari pendekatan filsafat Sokrates. Ia percaya bahwa dengan mengakui ketidaktahuan seseorang, itu adalah langkah pertama menuju pengetahuan sejati. Sokrates juga sering berkata, hidup yang tidak diperiksa tidak layak untuk dijalani, yang menunjukkan bahwa ia menganggap refleksi diri sebagai bagian tak terpisahkan dari kehidupan yang bijaksana. Xenophon mencatat bahwa Sokrates berfokus pada pencarian kebenaran moral, menganggapnya lebih penting daripada pengetahuan duniawi. Sokrates adalah seorang filsuf etika yang sangat berfokus pada pertanyaan-pertanyaan moral, seperti keadilan, kebajikan, dan kebaikan. Sejarawan Barker menyatakan bahwa pandangan moral Sokrates
mendasari filsafat etika dalam dunia barat yang menekankan bahwa kebajikan adalah bentuk pengetahuan. Menurut Sokrates, kebajikan dapat dipelajari dan dimiliki oleh setiap orang, dan untuk hidup dengan bijaksana, seseorang harus mengetahui apa yang baik dan benar. Dalam pandangannya, keadilan dan kebaikan adalah hal-hal yang harus dicari oleh setiap individu melalui pemahaman diri dan refleksi tentang tindakan mereka. Sokrates percaya bahwa jiwa adalah inti dari identitas manusia, dan bahwa kebajikan berhubungan langsung dengan kesejahteraan jiwa. Menurut sejarawan filsafat Lloyd, bagi Sokrates, kehidupan yang tidak bijaksana akan merusak jiwa. Sementara hidup dengan kebijaksanaan dan keadilan akan membawa keharmonisan pada jiwa. Dalam pengajaran Sokrates, ia menghubungkan konsep jiwa dengan pemahaman akan kebajikan, dengan tujuan mencapai keharmonisan batin dan hidup yang baik. Sokrates juga dikenal karena kritiknya terhadap pemerintahan demokratis Athena. Ia sering mengkritik cara-cara pemerintahan dan nilai-nilai sosial yang ia anggap tidak benar, terutama ketika berbicara dengan para politisi atau pemimpin masyarakat. Sejarawan Kraut menunjukkan bahwa kritik Sokrates terhadap demokrasi berakar pada keyakinannya bahwa banyak orang tidak memiliki pengetahuan yang cukup untuk membuat keputusan politik yang bijaksana. Sokrates berpendapat bahwa kebijaksanaan tidak datang dari mayoritas suara, tetapi dari individu yang bijaksana dan berpengetahuan. Pandangan ini mungkin berkontribusi pada ketidakpopuleran Sokrates di Athena, yang akhirnya berujung pada pengadilannya dan eksekusinya. Meskipun Sokrates tidak menulis tentang agama secara eksplisit, Plato menggambarkan pandangannya tentang Tuhan dalam karya-karyanya. Sokrates sering berbicara tentang daimonion, suara batin yang dianggapnya sebagai pemandu ilahi yang memberi arahan pada tindakannya. Sejarawan S.R. Slings berpendapat bahwa Sokrates memperlakukan agama secara pribadi dan lebih menekankan pada moralitas yang bisa diterima oleh akal sehat dan filsafat, bukan sekadar mengikuti ritual keagamaan. Ini menyebabkan ketegangan dengan pihak berwenang Athena, yang menganggap bahwa Sokrates merongrong agama negara dan memperkenalkan ajaran-ajaran baru yang tidak dapat diterima oleh masyarakat. Sokrates dikenal tidak tertarik pada kekayaan, status sosial, atau kekuasaan politik. Dalam kehidupan sehari-harinya, ia hidup sangat sederhana dan lebih tertarik pada pencarian kebenaran dan kebajikan daripada memperoleh kemewahan. Guthrie menulis bahwa Sokrates menilai bahwa hidup dengan prinsip-prinsip moral lebih penting daripada hidup dengan kenyamanan atau materi. Ini adalah bagian dari alasan mengapa Sokrates sering digambarkan sebagai pencari kebenaran, yang lebih tertarik pada jiwa dan kebajikan daripada pencapaian duniawi. Pemikiran Sokrates, meskipun sebagian besar datang dari sumber-sumber kedua seperti Plato dan Xenophon, tetap menjadi dasar dari banyak pemikiran filsafat barat. Sejarawan dan filsuf sepakat bahwa ajaran Sokrates menekankan pentingnya pengetahuan diri, moralitas, dan pencarian kebenaran melalui dialog dan refleksi kritis. Dengan mengajukan pertanyaan mendalam, ia menginspirasi filsuf-filsuf selanjutnya untuk merenungkan sifat manusia, etika, dan struktur sosial secara lebih mendalam. Sokrates dikenal lebih sebagai seorang filsuf dan pemikir daripada sebagai tokoh politik yang terlibat langsung dalam pemerintahan atau kerajaan. Namun, meskipun ia tidak memegang posisi kekuasaan atau jabatan resmi, pengaruhnya terhadap para raja, penguasa, dan politik di Athena pada masanya tetap cukup signifikan. Peran Sokrates bagi para penguasa atau raja-raja, meskipun kata raja tidak selalu sesuai karena sistem pemerintahan Athena adalah demokrasi.
dapat dipahami melalui beberapa aspek berikut. Sokrates sering mengkritik sistem demokrasi di Athena, di mana keputusan politik dibuat oleh mayoritas rakyat. Sebagai seorang filsuf, ia meragukan kemampuan banyak orang untuk membuat keputusan bijaksana tanpa pengetahuan yang cukup. Dalam pandangannya, demokrasi tidak selalu menghasilkan kebijakan yang benar, karena banyak orang yang tidak terdidik atau tidak memiliki kebijaksanaan untuk memimpin. Meskipun Sokrates tidak berbicara langsung kepada raja-raja atau penguasa lainnya di luar Athena, kritiknya terhadap demokrasi menunjukkan pengaruh terhadap pemikiran politik pada masa itu. Para penguasa yang berkuasa pada zaman Sokrates mungkin tidak selalu sepakat dengan kritiknya. Namun, ajaran Sokrates membuka diskusi tentang pentingnya pengetahuan dan kebijaksanaan dalam kepemimpinan. Sokrates meyakini bahwa seorang pemimpin yang baik adalah seseorang yang memiliki pengetahuan moral dan kebijaksanaan. Sebagai contoh, ia berpendapat bahwa para penguasa atau pemimpin yang tidak bijaksana dalam menjalankan pemerintahannya akan membawa kerusakan pada negara dan masyarakat. Sokrates mengajarkan bahwa pemerintahan yang baik harus didasarkan pada prinsip-prinsip moral dan keadilan yang sejati, bukan pada kepentingan pribadi atau kekuasaan. Para raja atau penguasa yang mendengarkan ajaran ini, meskipun tidak secara langsung mengikuti pemikiran Sokrates, mungkin akan terpengaruh oleh pandangan tersebut. Pemikiran Sokrates tentang kepemimpinan yang berbasis kebijaksanaan dan moralitas dapat mempengaruhi kebijakan-kebijakan yang lebih adil dan rasional. Sokrates memang tidak memiliki hubungan langsung dengan raja-raja, tetapi ia sering berinteraksi dengan tokoh-tokoh politik di Athena. Salah satu contoh yang terkenal adalah Anytus, seorang politisi yang terlibat dalam proses pengadilan Sokrates. Anytus adalah seorang politisi yang marah karena kritik Sokrates terhadap para penguasa dan kelas penguasa di Athena, terutama mengenai kebijakan dan cara mereka mengelola negara. Meskipun Sokrates tidak mendukung atau bekerja dengan penguasa secara langsung, kritiknya terhadap para politisi, termasuk pandangannya yang tajam terhadap kepemimpinan dan sistem pemerintahan, mungkin memengaruhi cara beberapa penguasa berpikir tentang peran mereka dalam pemerintahan dan tanggung jawab mereka terhadap rakyat. Sokrates mengajarkan bahwa kehidupan yang tidak diperiksa tidak layak dijalani, dan bahwa individu harus berusaha untuk memahami kebenaran tentang dunia dan kehidupan mereka. Ajaran ini bukan hanya berlaku untuk orang biasa, tetapi juga untuk para penguasa dan pejabat tinggi. Bagi seorang pemimpin, ajaran ini mengharuskan mereka untuk tidak hanya mencari keuntungan pribadi atau kemakmuran negara, tetapi juga untuk secara terus-menerus menguji prinsip-prinsip moral dan kebijakan mereka. Hal ini memberikan pandangan kritis bagi penguasa tentang bagaimana mereka seharusnya memerintah, yaitu dengan mengutamakan kebaikan bersama dan keadilan. Pada akhirnya, ketegangan antara Sokrates dan pemerintah Athena mencapai puncaknya ketika ia diadili atas tuduhan merusak moralitas pemuda dan menghina dewa-dewa kota. Pengadilan Sokrates menunjukkan ketegangan antara pemikiran bebas Sokrates dan institusi pemerintah yang lebih konservatif. Pengadilan dan eksekusi Sokrates memberikan pelajaran penting tentang bagaimana pemerintah dapat merasa terancam oleh ide-ide baru yang menantang otoritas yang ada. Dalam hal ini, pemerintah Athena mungkin merasa bahwa ajaran Sokrates yang menantang kebijakan mereka dapat merusak stabilitas sosial dan politik. Meskipun Sokrates tidak menjadi pemimpin atau raja, pemikirannya memengaruhi filsuf politik berikutnya, seperti Plato dan Aristoteles, yang menulis tentang konsep kepemimpinan ideal dan pemerintahan yang bijaksana. Plato, misalnya,
menggambarkan dalam karyanya Republik tentang filosof raja, di mana seorang raja harus memiliki kebijaksanaan filsafat untuk memerintah dengan adil. Pemikiran Plato tentang filosof raja dan pemerintahan berdasarkan kebijaksanaan sangat dipengaruhi oleh ajaran Sokrates. Oleh karena itu, meskipun Sokrates tidak menjadi penguasa, ajarannya tentang kepemimpinan dan moralitas tetap mempengaruhi cara para penguasa di masa depan memandang pentingnya kebijaksanaan dalam pemerintahan, meskipun Sokrates tidak pernah menjadi pemimpin atau bekerja langsung dengan raja-raja dan penguasa-penguasa pada masanya. Pemikirannya memberikan dampak besar pada cara berpikir tentang kepemimpinan dan pemerintahan. Melalui kritik terhadap demokrasi Athena dan ajarannya tentang kebijaksanaan, moralitas, dan pencarian kebenaran, Sokrates menantang para penguasa untuk memerintah dengan lebih bijaksana dan berlandaskan pada nilai-nilai moral yang kuat. Meskipun ia tidak dihargai semasa hidupnya, pemikiran Sokrates memberi dasar bagi perkembangan teori politik dan etika di dunia barat yang mempengaruhi para pemimpin di masa depan. Akhir hayat Sokrates sangat terkenal dan menjadi salah satu peristiwa penting dalam sejarah filsafat. Meskipun hidupnya penuh dengan pengajaran dan pencarian kebenaran, kematiannya mencerminkan ketegangan antara pemikiran bebas dan otoritas yang ada pada masa itu, terutama dalam konteks pemerintahan Athena. Berikut adalah rincian tentang akhir hayat Sokrates. Pada tahun 399 sebelum Masehi, Sokrates dihadapkan pada pengadilan di Athena dengan tuduhan. Dia dianggap telah mengajarkan nilai-nilai yang mengarah pada ketidaktaatan terhadap norma-norma sosial dan agama yang berlaku. Sokrates juga dituduh memperkenalkan dewa-dewa baru atau makhluk spiritual yang tidak diakui dalam agama tradisional Athena, seperti daimonion, suara batin yang dikatakan sebagai petunjuk moralnya. Sokrates sering dianggap sebagai sosok yang mengganggu stabilitas sosial dan politik Athena dengan ajaran-ajarannya yang mengkritik tokoh-tokoh politik dan tradisi. Meski demikian, ia tidak pernah berusaha untuk mengubah struktur politik atau sistem pemerintahan secara radikal. Sebaliknya, ia lebih banyak mengajak orang berpikir kritis dan mempertanyakan kebijakan yang ada. Pengadilan Sokrates berlangsung di hadapan demos Athena, rakyat Athena, dan dipimpin oleh juri yang terdiri dari 500 warga Athena. Ia didakwa oleh dua orang, Meletus, seorang penyair muda, dan Anytus, seorang politisi, yang merasa terancam oleh pengaruh Sokrates. Dalam pembelaannya, yang terkenal dengan nama apologi, Sokrates membela dirinya dengan menegaskan bahwa ia tidak merusak moralitas pemuda dan bahwa ia tidak bermaksud mengkhianati agama Athena. Ia menjelaskan bahwa tujuannya adalah untuk menggali kebenaran dan kebajikan melalui dialog dan bertanya, bukan untuk merusak masyarakat. Meskipun pembelaannya sangat rasional dan filosofis, Sokrates tetap dihukum mati dengan suara mayoritas. Beberapa sejarawan dan filsuf menganggap bahwa keputusan ini lebih dipengaruhi oleh politik dan ketegangan sosial pada masa itu daripada bukti nyata yang membuktikan kesalahannya. Setelah dihukum mati, Sokrates diberikan kesempatan untuk mengusulkan hukuman pengganti. Namun, dia menolak untuk memilih pengasingan atau hidup dengan cara yang lebih mudah. Ia tetap menegaskan bahwa ia tidak merasa bersalah dan memilih untuk menerima hukuman mati sebagai bagian dari takdirnya. Sokrates dijatuhi hukuman mati dengan cara meminum racun cicuta, sejenis racun berbahaya yang dapat menyebabkan kelumpuhan dan akhirnya kematian. Racun itu diberikan kepadanya setelah ia menjalani beberapa hari penahanan di penjara Athena. Menurut Plato dalam karyanya Phaedo, Sokrates menghabiskan waktu terakhirnya dengan berbicara dengan murid-muridnya, termasuk Plato, tentang jiwa, kematian, dan kehidupan setelah mati.
ia tampak tenang dan tidak takut akan kematiannya. Ia berbicara tentang pentingnya mencari kebenaran dan bagaimana ia tidak takut pada kematian karena ia percaya bahwa jiwa akan terus hidup setelah tubuh mati. Sebelum akhirnya meminum racun, Sokrates mengatakan bahwa kematian adalah hal yang tidak perlu ditakuti dan mungkin justru merupakan transisi menuju keadaan yang lebih baik. Dengan penuh kedamaian, ia meminum racun tersebut dan akhirnya meninggal di usia sekitar 70 tahun. Kematian Sokrates meninggalkan dampak yang mendalam pada sejarah filsafat dan pemikiran Barat. Kematian Sokrates menandai berakhirnya era pengajaran langsungnya, tetapi pemikirannya terus hidup melalui karya-karya murid-muridnya, terutama Plato, yang menyusun banyak dialog yang menggambarkan ajaran Sokrates. Plato bahkan menggambarkan Sokrates sebagai tokoh utama dalam banyak karyanya, termasuk dialog-dialog besar seperti Republik dan Phaedo. Ajaran Sokrates tentang pencarian kebenaran, etika, dan pentingnya pemeriksaan diri terus menginspirasi banyak generasi filsuf dan pemimpin di seluruh dunia. Meskipun ia tidak meninggalkan tulisan sendiri, ia dikenal sebagai pendiri aliran rasionalisme dan etik dalam filsafat. Akhir hayat Sokrates menggarisbawahi komitmennya terhadap prinsip-prinsip kebijaksanaan dan kebenaran. Meskipun dia dihukum mati oleh pemerintah Athena yang merasa terancam oleh ajarannya, Sokrates tetap teguh pada keyakinannya bahwa pencarian kebenaran adalah hal yang lebih penting daripada hidup yang nyaman atau aman. Pengaruhnya terus hidup dalam filsafat Barat hingga saat ini, menjadikannya salah satu tokoh paling berpengaruh dalam sejarah pemikiran manusia.